apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan nanti dalam hidupku kerinduanku, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku, hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan nanti dalam kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Mau hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu selama-lamanya Tuhan. Saudaraku, mari bangkit berdiri kembali sore hari ini. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku
Selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan ibadah kembali di tengah minggu, khususnya hari Kamis malam hari ini. Kita sebelumnya membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang padamu malam hari ini, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberi kesempatan kembali untuk ibadah di tengah minggu pada malam hari ini, yaitu tepatnya hari Kamis. Malam hari ini Tuhan Kau berkati, apapun yang kami lakukan hanya untuk ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak di gereja, di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan terus melihat isi hati kami secara pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Firman Tuhan pada malam hari ini kita akan membahas hanya 2 ayat saja, yaitu ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dari bacaan tadi saya beri tema pada malam hari ini firman Tuhan dalam renungan atau khotbah pada malam hari ini, yaitu kasih dalam perbuatan. Kita akan berbicara kasih dalam perbuatan. Maka dari itu, dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pada saat itu memberikan suatu pengertian bagi kami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk lebih lanjut, kita akan melihat beberapa hal yang pada malam hari ini kita akan simak, yaitu paling tidak saya menemukan kasih dalam perbuatan, yaitu 4 hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama pada malam hari ini. Kasih dalam perbuatan yang pertama adalah kasih itu hidupnya tidak pura-pura atau pencitraan, ya. Banyak orang ingin menunjukkan kasih hidupnya kepada siapapun, mungkin kepada saudara, mungkin kepada tetangga, mungkin kepada lain, tapi ada tujuan yang tidak benar, yaitu motivasi yang tidak benar hidupnya sehingga menjadi pura-pura. Kalau boleh bahasa yang kita dengar sehari-hari di lingkungan kita, yaitu pencitraan. Dia ingin seakan-akan berbuat baik, seakan-akan dia orang yang baik, tapi belum tentu dia hidupnya itu baik di dalam prakteknya. Maka dari itu, Paulus menekankan di dalam surat Roma pasal 12 ini, yang pertama menekankan, coba kita lihat di dalam ayat yang dari Roma tadi, ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah, kata hendaklah ini merupakan satu anjuran, merupakan suatu keharusan setiap orang yang membaca, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, supaya hidupnya itu jangan pura-pura atau jangan mengadakan pencitraan diri supaya dilihat orang itu baik dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Maka itu Paulus menekankan kepada jemaat di Roma. Karena kebanyakan jemaat di Roma itu dia merasa orang yang udah pinter tentang pengetahuan agama, orang yang boleh dikatakan kotanya maju, orang-orangnya pinter dan sebagainya, tetapi dia ingin memperlihatkan bahwa dia supaya kelihatan di muka baik, maka itu dia mengadakan pencitraan atau hidupnya yang pura-pura. Maka Paulus tahu hal itu terjadi, dia menulis di pasal ini supaya dia mengerti bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu hal yang pertama, bahwa kasih dalam perbuatan yaitu supaya hidupnya tidak pura-pura atau mengadakan pencitraan. Hal yang kedua, kasih itu fokus hal-hal yang baik. Ya, kasih dalam perbuatan, kasih itu harus fokus kepada hal-hal yang baik. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-9b pasal 12, Roma pasal 12 ayat 9b, dari kata jauhilah. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik ini. Jadi apa? Fokus. Hidup kita harus fokus kepada hal-hal yang baik.
Mengapa kita harus fokus hal-hal yang baik? Karena apa? Hidup kita ini adalah peperangan antara yang baik, antara yang jahat, itu sama-sama di lingkungan kita, sama-sama masuk di dalam pemikiran hati kita, sehingga kita kadang-kadang salah fokus. Coba kalau seandainya kita mengambil gambar melalui HP kita, tapi fokus kita kurang, tidak tepat, hasilnya juga tidak akan menjadi baik. Maka dari itu, demikian juga kalau hidup kita supaya menjadi baik dan memiliki suatu kasih dalam perbuatannya, kita harus fokus dengan perbuatan yang baik. Dengan jelas dikatakan Paulus di surat yang lain, yaitu surat Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-8, Paulus menjelaskan dengan bagus sekali. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji-puji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah fokus kita, harus memikirkan apa yang ditulis oleh Paulus di surat Filipi 4 ayat 8 ini. Semua yang enak, semua yang manis, semua yang enak didengar, itu menjadi fokus kita. Itu yang harus kita wujudkan di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang mempraktekkan kasih dalam perbuatan, bukan hanya ngomong, bukan hanya berteori, tetapi kita membuktikan benar-benar dalam kehidupan kita. Itulah poin yang kedua. Kasih itu harus fokus pada hal-hal yang benar. Yang pertama, hidup kita jangan pura-pura. Nah, sekarang yang ketiga, saudaraku, kasih itu menghormati orang lain. Nah ini, kalau tadi fokusnya kepada kita, diri kita masing-masing, tetapi hal yang ketiga ini yaitu kepada orang lain. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-10a. Ayat 10a dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara-saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Saling mengasihi artinya kita apa? Tidak ada satupun yang harus kita beda-bedakan. Wah, kalau saya ketemu dengan si A ini, saya lebih hormat, saya lebih segan, saya lebih ini. Enggak. Karena apa? Kita punya prinsip bahwa di hadapan Tuhan semua orang itu sama. Jadi kita juga sama. Kalau kita ingin dihormati kepada orang lain, kita pun harus menunjukkan hormat dulu kepada orang lain. Karena apa? Karena itulah yang dimaui oleh kita. Maka Tuhan Yesus pun juga pernah berbicara, kalau kamu ingin dihormati, hormatilah dulu kepada orang lain. Kalau kamu ingin dikasih, kamu ingin diberi, ya kamu harus memberi lebih dahulu dengan orang lain. Dan sebagainya. Jangan terlalu nuntut kepada orang lain, tapi kita harus berbuat kepada orang lain. Itu hal yang harus kita lakukan. Maka dari itu, kasih itu dan memberikan hormat. Memberikan hormat itu bukan artinya kita seperti tentara memberikan hormat dan sebagainya. Itu bukan. Tetapi kita memberikan hormat dari yang muncul dari hati kita. Mungkin kita, sikap kita, perilaku kita, melalui ucapan-ucapan kita seakan-akan sudah memberikan hormat kepada orang lain. Nah, yang terakhir yaitu ayat 10b, memberikan kesempatan pada orang lain, yaitu memberikan penghormatan. Kita lihat, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Sebenarnya ayat ini sudah mengacu dengan budaya kita. Biasanya kalau kita ketemu kepada orang lain, yang muda akan lebih dahulu memberikan hormat, menyapa lebih dahulu. Itu cara untuk memberikan hormat kepada orang lain. Salah satu bentuk budaya. Nah, tetapi kadang-kadang kita enggak, malah malu. Justru orang yang lebih tua daripada kita, dia lebih nyapa lebih dulu dengan kita. Kita harusnya yang muda merasa malu kalau kita disapa oleh orang-orang yang lebih tua daripada kita. Maka itu firman Tuhan dikatakan di dalam ayat 10b itu tadi dikatakan adalah saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya apa? Mau berkorban. Ya, mau berkorban. Kalau kita mau dihormati, kita harus berani berkorban, menghormati lebih dahulu kepada orang lain, kepada siapapun di dalam pergaulan kita, di dalam bisnis kita harus memberikan, yaitu budaya sopan santun, hormat kepada dahulu. Kita harus mendahului. Artinya kata mendahului di situ adalah harus berani berkorban. Harus berani berkorban untuk bersikap
seperti halnya seperti itu. Inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya persingkat supaya saudara sendiri juga lebih memahami gampang bagaimana kita mempraktekkan kasih di dalam perbuatan. Ada 4 rahasia. Yang pertama, kasih itu jangan pura-pura. Yang kedua, kasih itu harus fokus pada hal yang baik. Yang ketiga, kasih itu harus menghormati kepada orang lain. Yang ketiga, kasih harus berkorban. Mau mendahului hormat, bukan menunggu kita dihormati lebih dahulu, tetapi kita harus mendahului lebih dahulu daripada kita didahului yang lebih tua atau orang lain. Inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama pada malam hari ini. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan firman pada malam hari ini yang mengajar kami supaya kami mempraktekkan kasih dalam perbuatan kami Tuhan, supaya kami salah satu ada 4 hal yang pada malam hari ini diutarakan oleh hamba-Mu, supaya kami mengetahui dalam hal-hal yang kasih dalam perbuatan ini, yaitu supaya kami fokus dalam hal-hal yang baik dan kami juga harus menyadari dalam kehidupan ini sehingga kami tahu supaya kami hidupnya tidak pura-pura, tidak ada mendatangkan pencitraan, tetapi kami menghormati orang lain dan kami mau berkorban untuk menyatakan kasih kepada orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus firman pada malam hari ini. Dalam nama Yesus berdoa, ucap syukur. Amin.